Di sebuah desa terpencil yang jauh dari hiruk-pikuk kota, terdapat keheningan dan ketenangan yang mengikat erat kehidupan warganya. Masyarakat desa ini hidup dengan tradisi dan kepercayaan yang kuat, termasuk menghormati kuburan keramat yang terletak di ujung desa. Kuburan ini diyakini sebagai tempat peristirahatan terakhir para leluhur desa dan seringkali menjadi tempat yang dijaga ketat oleh pantangan-pantangan tertentu. Malam itu, desa kecil tersebut bersiap untuk menggelar sebuah pesta pernikahan besar-besaran. Desa yang biasanya sepi kini dipenuhi dengan tawa, obrolan, dan persiapan yang meriah. Semua warga terlibat dalam acara ini, mengingat pernikahan adalah salah satu peristiwa terpenting dalam kehidupan desa. Satu hal yang sangat diantisipasi adalah kehadiran sound system yang akan menghidupkan suasana dengan musik dan pengumuman. Pak Sumarno, pemilik sound system, baru saja tiba di desa dengan peralatannya. Warga desa yang mengenalnya segera memberikan pesan khusus. Pak Sumarno ingat, sound system jangan menghadap ke kuburan keramat. Pak Sumarno hanya tertawa dan mengangguk. Ah, itu hanya tahayul, Bu Narti. Tenang saja, semuanya akan baik-baik saja. Namun, meski diingatkan berulang kali, Pak Sumarno tetap menganggap hal tersebut tidak lebih dari mitos. Setelah semua peralatan siap dan terpasang, ternyata posisi speaker menghadap langsung ke kuburan keramat. Ketika malam mulai merayap dan pesta mulai memanas, musik dari sound system menggema di seluruh desa. Anak-anak berlarian dengan gembira, para orang tua bercengkerama, dan pengantin tampak bahagia. Namun 1 jam setelah sound system dihidupkan, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Tiba-tiba, suara musik terhenti. Speaker yang tadinya menyanyikan lagu-lagu pernikahan mendadak bungkam. Suasana yang tadinya meriah berubah menjadi penuh kebingungan. Pak Sumarno segera bergegas menuju peralatannya. Dia memeriksa kabel, mengecek speaker, tetapi semuanya tampak baik-baik saja. Peralatan yang harusnya berfungsi dengan sempurna kini tidak mengeluarkan suara sedikit pun. Ada apa ini? Gumam Pak Sumarno. Keringat dingin mulai membasahi dahinya. Pak Sumarno memutuskan untuk memeriksa peralatannya sekali lagi. Dia mencoba menyalakan kembali sound system, namun tetap saja semuanya mati total. Warga desa yang mulai resah mengerumuni Pak Sumarno, bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi. "Saya tidak tahu," kata Pak Sumarno dengan putus asa. "Peralatan saya seharusnya berfungsi dengan baik." Seorang tetua desa, Pak Slamet, mendekati Pak Sumarno dan berbisik dengan suara pelan namun tegas. "Kamu melanggar pantangan, Sumarno. Sound sistemmu menghadap ke kuburan keramat." Pak Sumarno terdiam, hatinya mulai diliputi rasa takut. Namun dia masih berusaha bersikap logis. "Tidak mungkin, Pak Slamet. Ini semua hanya kebetulan." Tetapi kebetulan itu terus berlanjut. Lampu-lampu pesta yang tadinya menyala terang, mendadak berkedip-kedip dan akhirnya padam. Kegelapan mulai menyelimuti pesta pernikahan, hanya diterangi oleh cahaya bulan yang pucat. Tiba-tiba, terdengar suara aneh dari arah kuburan keramat. Suara gemerisik seperti langkah kaki di atas dedaunan kering. Warga desa mulai saling berbisik, sebagian dari mereka bahkan terlihat ketakutan. "Kita harus pergi dari sini," bisik seorang wanita kepada suaminya. "Ini tidak beres."
Pak Sumarno yang masih berada di dekat peralatannya merasa bulu kuduknya meremang. Dia memutuskan untuk mencoba mengubah arah speaker, berharap hal itu bisa memperbaiki situasi. Dengan tergesa-gesa, dia memutar speaker agar tidak lagi menghadap ke kuburan keramat. Namun, sebelum dia bisa menyelesaikan usahanya, terdengar suara jeritan dari arah panggung. Semua orang berbalik, mencari sumber suara. Ternyata pengantin wanita yang tadi berdiri di atas panggung, kini terjatuh dan pingsan. "Hentikan semua ini!" teriak seorang wanita tua dari kerumunan. "Kita harus melakukan sesuatu untuk menenangkan roh-roh di kuburan keramat." Pak Slamet mengangguk dan segera memerintahkan beberapa orang untuk menyiapkan upacara sederhana. Mereka membawa sesajen dan menyalakan dupa di dekat kuburan keramat. Sambil berdoa, mereka berharap bisa menenangkan roh-roh yang mungkin terganggu oleh kebisingan pesta. Sementara itu, Pak Sumarno yang merasa bersalah mencoba menyalakan kembali sound systemnya setelah upacara selesai. Ajaibnya, begitu dupa terakhir dibakar dan doa selesai diucapkan, peralatan sound system kembali berfungsi. Musik kembali mengalun, meski tidak seceria sebelumnya. Suasana pesta perlahan kembali normal, meski bayang-bayang ketakutan masih menyelimuti hati warga desa. Namun, peristiwa malam itu tidak pernah terlupakan. Warga desa selalu mengingatkan kepada siapapun yang hendak mengadakan pesta, terutama di dekat kuburan keramat, untuk selalu menghormati pantangan yang ada. Kisah tentang sound system yang bungkam menjadi cerita seram yang diwariskan dari generasi ke generasi. Dan Pak Sumarno, sejak malam itu, dia selalu memastikan untuk mematuhi setiap kepercayaan dan pantangan di desa-desa tempat dia bekerja. Tidak ada lagi tawa meremehkan ketika warga mengingatkannya akan pantangan-pantangan desa. Pengalaman di desa kecil itu telah mengajarinya sebuah pelajaran berharga, bahwa ada hal-hal di dunia ini yang tidak bisa dijelaskan dengan logika semata, dan kepercayaan masyarakat lokal kadang memiliki dasar yang lebih dalam dari sekadar takhayul belaka. Setelah peristiwa itu, pesta pernikahan di desa tersebut selalu berlangsung dengan meriah tanpa gangguan, dan cerita tentang petaka di pesta, misteri sound system yang bungkam, terus menjadi pengingat akan pentingnya menghormati adat dan tradisi leluhur. Jangan lupa suka, berkomentar, dan berlangganan untuk cerita seram lainnya.